Bab 4814, Semut. Benar-benar. Lin Keting dan Hua Yuying masih skeptis. Pemimpin Lingmen memandang ekspresi menyakitkan Dev dengan ekspresi puas di wajahnya. Dev, kau telah membunuh para tetua kami dan Tang Xiaoyi, putra Sekte Tang. Kami, Sekte Lianshan, seharusnya langsung menghancurkanmu. Tapi Tuan Ming juga ingin membunuhmu. Jika kami menyerahkanmu kepada Tuan Ming, kami juga bisa meminta pujian di hadapannya. Gan Xiaohan menatap Dev dengan dingin dan berkata, "Persetan denganmu, serahkan saja jika aku menyuruhmu, kau pikir kau siapa?" Dev tiba-tiba berhenti meronta, menatap Gan Xiaohan dan mengumpat. Gan Xiaohan tertegun dan menatap pemimpin Lingmen, apa yang terjadi? Mungkin sang pemakan jiwa sedang sakit, tapi tak apa, aku masih punya sang pemakan jiwa. Pemimpin Lingmen mengalahkan binatang pemakan jiwa lainnya. Mereka memiliki lusinan binatang pemakan jiwa yang dibesarkan di Lingmen mereka. Bodoh. Usai Dev mengumpat dengan nada meremehkan, pedang pembunuh naga di tangannya langsung menebas ke arah pemimpin Lingmen. Pemimpin Lingmen menyipitkan matanya sedikit, dan niat membunuh muncul di matanya. Pengadilan kematian. Boom. Tiba-tiba, aura mengerikan keluar dari tubuh pemimpin Lingmen. Tetapi nafas ini langsung dikalahkan setelah bersentuhan dengan energi pedang Dev yang kuat. Energi pedang yang kuat secara langsung mendorong pemimpin Lingmen mundur ratusan meter. Tubuh Dev mengikuti dari belakang, dan tepat ketika pemimpin Lingmen berhenti, pedang Dev tiba lagi. Dev tahu bahwa dia tidak boleh memberi orang-orang ini waktu untuk mengatur napas. Pemimpin Lingmen terkejut, dan tiba-tiba beberapa cahaya putih keluar dari sekujur tubuhnya. Lampu putih ini ternyata adalah binatang pemakan jiwa. Semua binatang pemakan jiwa ini menerkam ke arah Dev dan langsung memasuki tubuhnya. Serangan Dev tiba-tiba terhenti dan terhenti. Aku heran bagaimana kau bisa bertahan kali ini. Pemimpin Lingmen mendengus dingin. Pada saat ini, di lautan kesadaran Dev, Raja Iblis Awan Merah sangat bersemangat saat dia meraih binatang pemakan jiwa itu. Hahaha, aku bisa makan makanan lezat. Satu untuk dipanggang, satu untuk direbus, dan satu untuk digoreng. Apa, kau pikir aku tidak bisa hidup? Dev memandang pemimpin Lingmen dan bertanya. Kamu, bagaimana kamu masih sadar? Pemimpin Lingmen terkejut dan wajahnya berubah drastis. Kalau itu hanya seekor binatang pemakan jiwa, tentu saja tidak akan mengakibatkan kerusakan apapun pada lautan kesadaran Dev. Namun, barusan beberapa binatang pemakan jiwa menyerbu ke dalam tubuh Dev secara bersamaan. Dengan begitu banyak binatang pemakan jiwa, mereka seharusnya sudah melahap kesadaran spiritual Dev sejak lama. Berapa banyak binatang pemakan jiwa yang kau miliki? Bebaskan mereka semua. Dev mengayunkan pedangnya. Pemimpin Lingmen terkejut, dan tubuhnya mengeluarkan energi lagi untuk memblokir pedang Dev. Engah. Aura yang dilepaskan oleh pemimpin Lingmen langsung terputus oleh pedang Dev, meninggalkan luka panjang berdarah di tubuhnya, dan darah terus menyembur keluar. Bagaimana mungkin? Dia hanya berada di tingkat ketiga alam Mahayana. Bahkan pemimpin Lingmen pun tercengang. Gan Xiaohan juga bingung. Dia selalu percaya bahwa Dev dirasuki oleh seseorang, itulah sebabnya dia mampu membunuh tetua ketiga klan Gan dengan satu pedang. Kalau tidak, dengan alam Mahayana tingkat ketiga Dev, mustahil melakukannya. Tapi sekarang, Dev berada tepat di depan mereka dan benar-benar melukai pemimpin Lingmen. Meskipun pemimpin Lingmen tidak terbunuh oleh satu pedang pun, sudah jelas bahwa pemimpin Lingmen bukanlah tandingan lawannya. Jika kau menyakiti pemimpin kami, kau akan kehilangan nyawamu. Melihat ini, semua anggota geng Lingmen meraung dan bersama-sama terbang ke langit. Segera setelah itu, puluhan binatang roh berbagai jenis muncul di udara, meraung satu demi satu. Di antara mereka ada seekor binatang roh sebesar lembu dengan api berkobar di sekujur tubuhnya, bergegas menuju Dev. Lingmen terkenal dengan pemeliharaan binatang spiritual, dan semua binatang spiritual Lingmen sangat ganas. Semua orang terkejut melihat Lingmen tiba-tiba mengorbankan begitu banyak binatang spiritual. Lin Kevan, Hyun Bin, Hua Yuying dan lainnya siap mendukung Dev kapan saja. Persetan, semut. Dev menatap ke arah lusinan binatang roh dan mendengus jijik. Bab 4815, melebih-lebihkan kapasitas diri sendiri. Saat Dev selesai berbicara, bola api terbang keluar dari cincin penyimpanan Dev, dan sebelum siapapun bisa melihat dengan jelas, bola api itu melesat menuju lusinan binatang roh. Binatang-binatang roh yang tadinya amat ganas, memperlihatkan ekspresi ketakutan setelah melihat api, lalu berbalik dan lari. Tidak peduli bagaimana anggota geng Lingmen memanggil mereka, semua binatang roh ini tidak patuh dan berusaha mati-matian untuk melarikan diri. Wus, WSSS, WSSS. Bola api itu mengejar mereka dengan kecepatan yang sangat cepat. Hanya dalam satu tarikan napas, puluhan binatang roh jatuh satu demi satu, jatuh ke tanah seperti pangsit. Ketika bola api itu kembali ke Dev, semua orang menemukan bahwa bola api itu sebenarnya adalah binatang kilin. Kilin api, binatang dewata yang sesungguhnya. Ia berkali-kali lipat lebih kuat daripada binatang-binatang spiritual itu. Meskipun kilin api ini masih seekor anak singa, berurusan dengan binatang spiritual ini mudah dan menyenangkan. Binatang suci. Semua orang di Lingmen tercengang.
Mereka telah memelihara binatang spiritual selama ribuan tahun, tetapi belum pernah melihat binatang dewa. Pemimpin Lingmen juga membelalakan matanya, dan tubuhnya bergetar seolah-olah dia memiliki motor. Dev menatap para anggota geng Lingmen dan mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya. Boom! Tiba-tiba ribuan sinar pedang menebas ke arah anggota geng Lingmen, menutupi langit dan matahari, dan dunia menjadi gelap. Para anggota geng Lingmen tidak berani ceroboh dan berusaha sekuat tenaga untuk menghentikannya. Lebih dari selusin anggota geng Lingmen mengumpulkan seluruh kekuatan mereka untuk membentuk perisai besar. Pada saat cahaya pedang menyentuh perisai itu hancur, dan lebih dari selusin anggota geng Lingmen tertusuk oleh cahaya pedang. Dalam sekejap cahaya putih, mereka semua berubah menjadi debu dan menghilang. Dengan satu pedang, lebih dari selusin anggota geng Lingmen menghilang. Pedang ini benar-benar mengejutkan semua orang. Anda harus tahu bahwa selusin anggota geng Lingmen ini semuanya adalah elit Lingmen, dan ada beberapa biksu di alam abadi di antara mereka. Begitu saja, semuanya lenyap. Tidak. Melihat ini, pemimpin Lingmen meraung keras. Mereka adalah anggota elit Lingmen, tetapi mereka semua dibunuh oleh Dev. Pemimpin Lingmen tampak gila, matanya merah, dan dia menyerang Dev dengan ganas. Perlu kalian ketahui bahwa Lingmen terutama memelihara binatang buas spiritual dan kekuatannya tidak terlalu kuat. Jika pemimpin Lingmen melawan Dev secara langsung, dia akan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Namun, dia tidak lagi mempertimbangkan hal-hal ini. Pemimpin Lingmen saat ini hanya ingin membunuh Dev. Kamu tidak tahu keterbatasanmu sendiri. Dev mendengus dingin, menyingkirkan pedang pembunuh naga, dan bergegas menuju pemimpin Lingmen. Bang bang bang. Tabrakan hebat antar benda menyebabkan serangkaian ledakan. Keributan semacam ini telah menarik banyak biksu Tao, yang menonton dari udara. Lian Sanmen ingin membalas dendam pada Dev. Tidak ada yang mau melewatkan hal yang luar biasa seperti itu. Tetapi ketika semua orang melihat bahwa Dev, seorang kultivator Mahayana kelas 3, benar-benar mengikuti pemimpin Sekte Ling dan melawan mereka dengan kekuatan fisiknya, mereka semua terkejut. Anda harus tahu bahwa seorang jenius dapat bertarung di atas levelnya, sebagian besar karena keterampilannya sendiri, atau bantuan senjata ajaib di tangannya. Dalam pertarungan semacam ini, yang tidak menggunakan keterampilan atau senjata apapun tetapi hanya mengandalkan benturan fisik, bagaimana mungkin Dev, yang hanya berada di alam Mahayana tingkat ketiga, dapat mengalahkan pemimpin Lingmen? Tetapi apa yang tampak di depan semua orang adalah bahwa setiap kali Dev bertabrakan dengan pemimpin Lingmen, dia mengeluarkan suara gemuruh. Semangat juang dalam tubuhnya makin lama makin kuat, tetapi tubuh Master Sekte Lingmen sudah hancur berantakan, dan dia kesulitan untuk bertahan. Pada saat ini, Tuan Muda Ming, yang sedang duduk di bar, perlahan mengangkat kepalanya dan melihat keluar jendela. Ini adalah pertama kalinya dia melihat keluar jendela sejak pertarungan dimulai. Di matanya, perkelahian semacam ini tidak ada bedanya dengan anak-anak yang bermain rumah-rumahan. Bab 4816, Ketakutan, Keputusasaan. Baru setelah Dev dan pemimpin Lingmen bertabrakan satu sama lain menggunakan kekuatan fisik mereka, dia menunjukkan sedikit minat. Orang ini hanya berada di alam Mahayana tingkat ketiga. Bahkan jika dia bisa melawan lawan yang tingkatnya lebih tinggi, bagaimana tubuhnya bisa sekuat itu? Orang tua berambut merah itu sedikit mengernyit. Ini cukup menarik. Aku jadi semakin tertarik pada Dev. Ada sedikit senyum di bibir Ming Sao. Pria ini tidak hanya kuat secara fisik, tetapi pedang di tangannya juga merupakan senjata dewa, dan dia bahkan memiliki binatang dewa, Qilin, di tubuhnya. Apakah benar-benar ada kekuatan super di balik pria ini? Kata lelaki tua berambut merah itu dengan tak percaya. Lagi pula, benda-benda ini tidak mungkin muncul di tangan seorang kultivator biasa. Baik itu pedang pembunuh naga atau kirin api, semuanya adalah benda-benda super. Jika seseorang tidak memiliki keluarga kaya, bagaimana mungkin ia memiliki benda-benda ini? Bahkan jika Dev memiliki Sun Moon City di belakangnya, mustahil baginya untuk memiliki benda-benda ini. Bagaimanapun, kekuatan Sun Moon City tidak cukup untuk memilikinya. Tidak peduli kekuatan apa yang ada di belakangnya, aku sudah tertarik padanya. Hanya ada satu hasil bagi seseorang yang aku minati. Ming Sao tersenyum. Mati saja, ucap lelaki tua berambut merah itu perlahan. Benar sekali, Tuan Muda Ming mengangguk. Pemimpin Sekte Ling tidak akan mampu bertahan selama 3 ronde. Orang-orang lain dari Sekte Lian San akan mengambil tindakan, tetapi Sekte Lian San terlalu tidak berguna. Saya khawatir mereka tidak akan mampu menghadapi Dev sama sekali. Bahkan dengan begitu banyak orang dari Lian Sanmen, tidak bisakah mereka menghadapi Dev? Orang tua berambut merah itu tampak terkejut. Ada banyak orang di Sekte Lian San, tetapi ada juga banyak orang di belakang Dev. Jika saya tidak salah, 10 Master Istana juga harus menjadi orang-orang Dev. Tuan Muda Ming tersenyum dan menggoyangkan gelas anggur di tangannya. Apa? Lelaki tua berambut merah itu tercengang, bagaimana mungkin Master Istana ke-10 dari kuil itu adalah orangnya Dev? Ini tidak mungkin. Penguasa Istana ke-10 telah mengamati secara diam-diam untuk waktu yang lama. Dia sedang memilih waktu yang tepat untuk bertindak. Selama Dev bukan tandingannya, dia akan segera bertindak. Kata Tuan Muda Ming. Mengapa? Mengapa demikian?
Bagaimana mungkin Master Istana ke-10 merendahkan diri hingga berada di bawah seorang kultivator Mahayana tingkat 3? Orang tua berambut merah itu sedikit bingung. Karena kekuatan di balik Dev membuat Master Istana ke-10 merasa putus asa dan takut, sesederhana itu. Tuan Muda Ming penuh percaya diri, karena dia tahu tebakannya tidak akan salah. Pria tua berambut merah itu terdiam. Kekuatan macam apa yang bisa membuat 10 Master Istana takut dan putus asa? Boom! Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara keras, dan tubuh pemimpin Lingmen hancur total, bahkan jiwanya pun lenyap dalam tabrakan besar ini. Ada 3 pintu berjajar, dan 1 hilang. Wah, aku benar-benar meremehkanmu. Gan Xiaohan menatap Dev dengan dingin dan berkata, kami, para kultivator Sekte Tang, ada di sini untuk bertemu dengan Anda. Tubuh Tetua Agung Klantang perlahan melayang ke udara, dan di belakangnya, selusin anggota geng Klantang juga terangkat ke udara. Dasar orang tak tahu malu, kalian menindas kaum minoritas dengan jumlah kalian, dan kalian bahkan bertarung dalam pertarungan round robin. Apa kalian pikir kita semua musuh? Lin Kevan mengutuk dan terbang. Pada saat yang sama, Hua Yuying, Xuan Bin, Chang Yue, Zhou Tang dan Yun Li semuanya terbang. 10 penguasa istana bersembunyi di antara kerumunan menyaksikan kegembiraan itu, dan mereka siap beraksi. Di tempat ini tanpa ada kekhawatiran, tidak ada cara untuk mengisi ulang setiap saat, jadi jika Dev diserang secara bergiliran, akan ada banyak konsumsi. Kamu tidak perlu melakukan apapun. Aku saja sudah cukup untuk menghadapi orang-orang ini. Dev menatap orang-orang dari Klantang dengan tatapan jijik. Gelombang niat pedang yang terpancar dari pedang pembunuh naga menyebabkan kekosongan di sekitarnya bergetar, dan langit dan bumi dipenuhi dengan niat pedang yang mengerikan. Tetua Agung Klantang memegang belati kupu-kupu di tangannya, yang merupakan senjata tersembunyi paling terkenal milik Klantang. Ada cahaya hitam yang terpancar dari belati kupu-kupu itu, dan jelas bahwa belati itu telah diredam dengan racun yang mematikan. Anggota Klantang di belakang Tetua Agung juga memancarkan aura yang kuat, dan semuanya membawa berbagai senjata tersembunyi, sehingga sulit untuk bertahan. Tetua Agung menatap pedang pembunuh naga di tangan Dev, matanya menyipit saat berkata, Dev, aku tahu kau bisa melawan lawan yang levelnya lebih tinggi karena pedang di tanganmu. Jika kau tidak memiliki pedang itu, kau bahkan tidak akan bisa mengalahkan seorang kultivator yang baru saja memasuki alam abadi. Beranikah kau menyingkirkan pedang pembunuh naga milikmu dan melawanku sendirian? Beranikah kau? Sang Tetua Agung takut pada pedang pembunuh naga di tangannya, jadi dia benar-benar mengajukan permintaan seperti itu. Bah, apa kau tidak tahu malu? Kau benar-benar membiarkan orang tidak menggunakan senjata saat ini. Kau, Sekte Tang, benar-benar tidak tahu malu. Lin Kevan meludah dengan ganas. Bab 4817, berjuang sendiri. Tidak masalah. Dev benar-benar langsung setuju. Dev, kamu gila. Lin Kevan menatap Dev dengan tak percaya. Paman keempat, aku bisa menghancurkannya sampai mati tanpa pedang pembunuh naga. Dev tersenyum sedikit. Baiklah, karena kamu setuju, kamu tidak diperbolehkan lagi menggunakan pedang di tanganmu. Kata Tetua Agung Klantang. Dev benar-benar menyimpan pedang pembunuh naga. Di dalam bar, lelaki tua berambut merah itu berkata dengan heran, aku tidak menyangka Dev berani setuju. Alasan mengapa dia begitu kuat adalah karena pedang di tangannya memainkan banyak peran. Jika dia tidak memiliki pedang pembunuh naga, mustahil baginya untuk mengalahkan Tetua Agung Sekte Tang. Dia berada di tingkat keempat alam abadi. Itu belum tentu benar. Ming Shao tersenyum dingin, apakah menurutmu Dev bodoh? Alasan mengapa dia berani setuju adalah karena dia benar-benar yakin. Tunggu saja dan lihat, semakin banyak kejutannya. Tuan Muda Ming meminum anggur di tangannya. Tetua Agung Klantang di sisi lain melihat ini dan melambaikan tangannya dan berkata, kalian semua mundur, aku akan melakukannya sendiri. Semua orang dari Klantang perlahan jatuh kembali ke tanah, hanya Dev dan Tetua Agung Klantang yang berada di udara, berdiri saling berhadapan. Namun, semua anggota geng Klantang ini menatap Dev. Meskipun mereka diteriaki, itu tidak mencegah mereka menyerang Dev pada saat kritis. Bagaimanapun, mereka semua menggunakan senjata tersembunyi, dan mereka menyerang saat orang-orang tidak siap. Tetua Agung Klantang menatap Dev, tatapan matanya berangsur-angsur menjadi dingin, dan belati kupu-kupu di tangannya mulai berputar. Pada saat ini, dia tiba-tiba melompat keluar dan ingin membunuh Dev, dan bahkan mengikuti Dev untuk bertarung sendirian. Itu sepenuhnya karena motif egois. Setelah melihat pedang dan binatang suci di tangan Dev, Tetua Agung ingin membunuh Dev dan mengambil cincin penyimpanan Dev untuk dirinya sendiri. Dev pasti telah menghabiskan banyak energi dalam pertempuran dengan Lingmen tadi. Ditambah lagi, tanpa menggunakan pedang pembunuh naga, Tetua Agung Klantang yakin bahwa ia dapat membunuh Dev. Jika sekelompok orang maju dan membunuh Dev, mungkin butuh usaha keras untuk mendapatkan cincin penyimpanan Dev. Lagi pula, semua orang tergila-gila pada harta karun di tubuh Dev. Kalau tidak hati-hati, bisa-bisa harta karun itu direbut orang lain. Itulah sebabnya dia menyarankan untuk melakukannya sendiri. Namun, Tetua Agung Klantang masih bodoh. Alasan mengapa Dev berani menyingkirkan pedang pembunuh naga adalah karena dia pasti sangat yakin. Bagaimana? Bisakah aku mulai bertarung tanpa pedang? Dev bertanya.
Tentu saja, untuk mencegah orang lain menuduhku melakukan penindasan, aku bisa memberimu 3 gerakan. Tetua Agung Kelantang mengatakannya dengan sangat bangga. Lagi pula, sudah cukup menindas bagi seorang kultivator tingkat 4 di alam abadi untuk berurusan dengan seorang kultivator tingkat 3 di alam Mahayana. Sekarang dia ingin dia berhenti menggunakan pedang. Betapa tidak tahu malunya itu. Itulah sebabnya Tetua Agung Kelantang mengusulkan agar Dev menggunakan 3 jurus, sehingga dia bisa menyelamatkan mukanya di hadapan semua orang. Dev tersenyum tipis dan mengabaikannya, tetapi mengepalkan tinjunya erat-erat. Tinju cahaya suci. Dev meninju. Boom! Sebuah tangan besi raksasa merobek kekosongan dan menuju ke arah sesepuh agung Sekte Tang. Tetua Agung Kelantang terkejut melihat ini. Awalnya dia mengira Dev hanya bisa melepaskan kekuatannya yang mengerikan dengan bantuan pedang pembunuh naga. Tetapi sekarang pukulan Dev datang dengan teror yang tak ada habisnya. Apakah ini keterampilan sihir? Tetua Agung Kelantang merasa ngeri. Dia dapat dengan jelas merasakan dari kekuatan pukulan ini bahwa ini bukanlah teknik bela diri biasa. Tetapi karena Dev telah diperintahkan untuk melakukan 3 gerakan, jika dia mengambil tindakan saat ini, dia akan benar-benar ditertawakan. Tinju cahaya suci Dev bagaikan meteor emas, merobek kehampaan dan langsung menuju ke arah Tetua Agung Kelantang dengan tekanan tiada akhir. Kemanapun angin tinju itu lewat, udara seakan terkoyak, menimbulkan suara siulan yang melengking. Wajah Tetua Agung Kelantang tiba-tiba menjadi serius. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan pukulan Dev akan begitu mengerikan, jauh melampaui harapannya. Bab 4818, begitu banyak keterampilan. Badai 1000 kupu-kupu. Tetua Agung Kelantang berteriak pelan dan tiba-tiba mengayunkan tangannya. Ribuan belati kupu-kupu langsung berubah menjadi penghalang badai besar, menghalanginya. Di tengah badai, belati itu berputar bagaikan kilat, menimbulkan suara mendengung, seolah-olah ada banyak kupu-kupu yang berterbangan tertiup angin. Tinju cahaya suci dan badai 1000 kupu-kupu saling bertabrakan, menimbulkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Bayangan tinju emas dan badai perak saling terkait di udara, membentuk tirai cahaya yang menyilaukan. Semua orang di kedai itu menutup telinga, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Pukulan ini sangat kuat. Lelaki tua berambut merah itu membelalakan matanya, menatap pertarungan di udara dengan tak percaya. Mulut Ming Shao sedikit melengkung, dengan sedikit kegembiraan di matanya. Benar saja, Dev bukanlah orang yang sederhana. Dia sama sekali tidak membutuhkan pedang. Pukulan ini saja sudah cukup untuk mengguncang pembangkit tenaga listrik kelas 4 dari alam abadi. Di udara, bayangan tinju Dev secara bertahap ditelan oleh badai 1000 kupu-kupu, tetapi wajah Tetua Agung Kelantang tidak rileks. Dia jelas merasakan bahwa kekuatan tinju Dev belum sepenuhnya hilang, melainkan terus mengembun dalam badai, seolah-olah dapat menembus pertahanannya kapan saja. Jari abadi, teriak Dev dengan suara rendah, sosoknya tiba-tiba melesat, dan dia langsung muncul di sisi Tetua Agung Kelantang. Dev melihat cahaya keemasan berkelap-kelip di ujung jarinya. Kemudian dia mengarahkan jarinya dan cahaya keemasan itu tiba-tiba mengarah ke Tetua Agung Kelantang. Jari abadi, murid Tetua Agung Kelantang mengecil dan dia merasa ngeri. Dia tidak pernah menyangka bahwa Dev telah menguasai ilmu sihir yang begitu mendalam. Kekuatan jari ini bahkan lebih mengerikan daripada Holy Light Fist sebelumnya. Saat jari abadi itu membelah kehampaan, semua yang ada di sekitarnya seakan berhenti. Asal-usul waktu. Tuan Muda Ming di kedai berdiri, senyum di wajahnya menghilang, dan dia menatap Dev di udara dengan tenang. Seorang kultivator tingkat 3 di alam Mahayana mampu memahami asal mula waktu dan bahkan mengendalikan waktu. Ini melampaui semua harapannya. Pada saat ini, akhirnya ada ekspresi serius di wajah Ming Shao. Siapa anak ini? Kenapa dia begitu menakutkan? Apakah ada orang dari surga di belakangnya? Kalau tidak, bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak keterampilan sihir? Orang tua berambut merah itu pun berkata dengan ekspresi terkejut. Yang lainnya juga menatap kosong, dengan ketidakpercayaan tertulis di seluruh wajah mereka. Kapan orang ini menjadi begitu cakap? Lin Kevan menelan ludahnya, wajahnya penuh keterkejutan. Master Istana ke-10, yang bersembunyi di antara kerumunan, diam-diam merasa beruntung. Jika dia tidak mengikuti Dev, dengan kekuatannya saat ini, dia pasti sudah terbunuh oleh pedang Dev sejak lama. Dan di sudut terakhir kerumunan, Ningzi dan Su Yuki telah mengamati pertarungan Dev. Saat Dev membunuh pemimpin Sekte Ling, dan sekarang dia bertarung melawan Tetua Agung Sekte Tang, dan bahkan menggunakan keterampilan sihir seperti tinju cahaya suci dan jari abadi, Ningzi merasakan celah besar di dalam hatinya. Adik laki-laki, orang ini tidak mudah dibunuh, kata Su Yuki perlahan. Kakak, mungkin sulit untuk membunuh orang lain, tapi aku yakin kamu pasti bisa membunuhnya, pasti. Wajah Ningzi penuh percaya diri dan kepastian. Karena saat ini hanya Ningzi yang tahu bahwa ketika Su Yuki menampakkan wajahnya, Dev akan tercengang dan pasti tidak akan menyerang Su Yuki lagi. Pada saat itu, Dev pasti sudah menjadi seekor domba yang harus disembelih. Pada saat ini, Tetua Agung Kelantang terkejut dan tidak berani lalai sedikitpun. Dia tiba-tiba menggenggam kedua tangannya, dan badai 1000 kupu-kupu langsung menyusut, berubah menjadi perisai cahaya perak yang menghalangi di depannya. Di mata Dev, semua gerakan sekarang menjadi sangat lambat.
Cahaya jari emas melesat menuju Tetua Agung Klantang sebelum perisai cahaya terbentuk. Engah. Tetua Agung Klantang terkena jari ini, menyemburkan darah dari mulutnya, terpental ke belakang, dan menghantam tanah dengan keras, menciptakan lubang yang dalam. Bab 4819, kamu terlalu tak tahu malu. Tetua Agung. Para anggota Sekte Tang berteriak kaget, ingin segera maju untuk menyelamatkan mereka, tetapi Dev menatap mereka dengan dingin, kita berjuang sendirian. Jika kalian berani bergerak, kalian akan mati. Singkat kata, tekanan tak kasat mata membuat anggota Klantang tidak berani bertindak gegabah. Tetua Agung Klantang berjuang untuk bangkit dari tanah, matanya penuh dengan kengerian dan kengganan. Ia tidak pernah membayangkan bahwa dirinya, seorang manusia perkasa di alam transformasi abadi tingkat keempat, akan dipaksa sampai pada titik seperti ini oleh seorang junior di alam Mahayana tingkat ketiga. Terlebih lagi, pihak lain bahkan tidak menggunakan pedang, sungguh salah perhitungan. Tapi sekarang, kita tidak bisa mundur. Langkah ketiga, sebaiknya kau lakukan. Suara Dev terdengar lagi, dan sosoknya muncul di hadapan Tetua Agung Klantang seperti hantu. Ada secercah keputusasaan di mata Tetua Agung Klantang. Dia tahu bahwa dia harus mencoba yang terbaik. Sekilas tatapan kejam tiba-tiba terpancar di mata Tetua Agung Klantang. Aku tidak akan mati. Tetua Agung Klantang tiba-tiba menggigit lidahnya, menyemburkan seteguk darah, dengan cepat membentuk segel dengan tangannya, dan berteriak dengan suara rendah, teknik terlarang Klantang, 10.000 kupu-kupu melahap jiwa. Dalam sekejap, kupu-kupu hitam yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari tubuhnya, setiap kupu-kupu membawa napas kematian yang kuat, lalu melilit tubuh Tetua Agung Klantang. Kupu-kupu hitam ini tampaknya mampu melahap segalanya. Bahkan udara pun terkikis olehnya, sehingga menimbulkan suara mendesis. Dev tersenyum dingin. Jelas bahwa Tetua Agung Klantang ingin tinjunya juga terkontaminasi oleh kupu-kupu hitam yang mengerikan ini, tetapi Dev tidak sebodoh itu. Dev tiba-tiba melancarkan pukulan, namun tepat saat tinjunya hendak mencapai Tetua Agung Klantang, sebuah pedang panjang tiba-tiba muncul. Pedang pembunuh naga langsung menembus tubuh Tetua Agung Klantang. Pada saat yang sama, kupu-kupu hitam langsung ditelan oleh energi pedang dan berubah menjadi ketiadaan. Kamu. Mata Tetua Agung Klantang membelalak, darah mengalir keluar dari mulutnya, dan wajahnya penuh dengan kebencian, kamu tidak menepati janjimu. Kita sepakat untuk tidak menggunakan pedang, jadi aku akan membiarkan Dev melakukan 3 gerakan. Namun untuk jurus ketiga, Dev menggunakan pedang pembunuh naga, sungguh tak tahu malu. Jika tetua itu tahu hal ini, dia akan langsung membungkus Dev dengan 10.000 cakram pemakan jiwa. Mengapa dia repot-repot membiarkan Dev terkontaminasi oleh tinjunya? Dev perlahan menghunus pedang pembunuh naga, menatap Tetua Sekte Tang yang marah dan berkata, maaf, aku tidak menepati janjiku. Aku minta maaf. Dev meminta maaf kepada Tetua Agung Klantang, dan sikapnya sangat tulus. Tetua Agung Klantang menatap Dev dengan mata tertuju padanya. Ekspresinya begitu marah hingga dia ingin memakan Dev hidup-hidup. Sayangnya, dia tidak bisa melakukannya lagi. Tubuhnya perlahan jatuh, dan akhirnya dia benar-benar mati. Tetua Agung Klantang telah meninggal. Dia ditikam sampai mati oleh pedang Dev. Tetua Agung. Semua orang dari Klantang mengerumuni Tetua Agung. Dev, kamu benar-benar orang yang tidak tahu malu, kamu benar-benar tidak menepati janjimu. Gan Xiaohan sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar dan mengumpat Dev. Bukankah aku sudah minta maaf? Aku benar-benar minta maaf. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak menggunakan pedang tadi. Atau kita bisa bertarung. Aku janji tidak akan menggunakan pedang. Dev merentangkan tangannya dan berkata tanpa daya. Tidak tahu malu, orang itu sudah mati, apa gunanya minta maaf? Gan Xiaohan gemetar. Bagaimana kalau aku menghidupkannya kembali? Kata Dev. Kebangkitan. Gan Xiaohan tertegun dan menatap Dev dengan tak percaya, bisakah kamu menghidupkan kembali orang mati? Hanya. Dev perlahan mengulurkan tangannya, dan api panas mulai keluar dari telapak tangannya. Semua orang menatap Dev dengan kaget saat ini, sambil menahan napas. Mereka belum pernah melihat seseorang yang dapat membunuh seseorang dan kemudian menghidupkannya kembali. Bisakah dia juga membangkitkan orang mati? Ning Shao juga penasaran. Dia melompat keluar dari jendela bar dan berdiri di tengah kerumunan. Pada saat ini, mata semua orang terfokus pada Dev. Bersambung.